Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa Oke, kabar terdengar, semuanya? Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah senang mendengarnya, saudara. Pada kesempatan ini kita kembali untuk membahas tentang mata kuliah kewirausahaan. Saya masuk dari kewirausahaan dan hari ini adalah perkuliahan terakhir ya bagi kita untuk semester genap ini dan insya Allah minggu depan Anda akan ujian semester. Ya, ujian akhir semester untuk mata kuliah ini ya. Nanti Anda silakan lihat saja jadwalnya kapan gitu. Kemungkinan juga sama ya, jadwalnya harinya sama mungkin. Tapi coba Anda lihat lagi jadwal UAS Anda ya. Ya, baik Saudara, jadi saya Baik, Pak. berharap pada Anda tugas-tugas yang saya sampaikan untuk dikerjakan ya, termasuk Anda membuat laporan hasil usaha Anda selama 1 semester ini, meskipun apapun bentuk usaha Anda, silakan Anda laporkan ya. Dan saya akan melihat nanti kalau berupa produk ya nanti silakan Anda sampaikan hasil produknya bagaimana, misalnya itu berupa lampu listrik yang awet ya Anda sampaikan ke saya, kita buktikan. Kemudian juga kalau makanan ya Anda juga sampaikan ke saya, nanti akan saya cicipi memang enak apa tidak gitu makanannya. Kalau memang ini tidak enak berarti kan itu ada sesuatu yang mungkin Anda harus banyak belajar dari orang-orang yang memiliki menu yang sama. Misalnya itu Anda menjual pecel lele, kenapa pecel lele Anda tidak enak sementara pecel lele orang lain enak begitu. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan Anda jual gorengan misalnya. Kenapa gorengan di tempat lain enak sementara gorengan Anda tidak enak? Ada apa? Nah, ini kan berarti Anda harus banyak memahami itu gitu kan. Nah, begitu juga dengan kenapa misalnya itu boklam yang Anda buat itu ternyata ya seminggu sudah putus, sementara boklam yang orang lain buat itu bisa tahan bahkan 2 tahunan lebih misalnya. Nah, seperti itu. Itu berarti ada sesuatu yang harus Anda pelajari dan sebetulnya itu adalah peluang bagi kita untuk menjadi kita sebagai orang yang inovatif gitu ya, yang kreatif, tentu saja penuh inisiatif untuk memperbaiki sesuatu yang menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam berwirausaha itu ya Anda memang harus selalu tetap semangat ya, optimis dan juga berpikir positif tadi. Sehingga nanti hasil juga akan baik gitu. Karena saya selalu mengatakan kalau kita berpikir positif hasilnya akan positif, tapi kalau kita berpikir negatif hasilnya akan negatif ya. Jelas itu pasti. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam berwirausaha ya tentu saja kita memang tidak bisa hanya berbicara melulu, tetapi kita harus action. Jadi jangan sampai no action talk only misalnya. Atau kita berbicara konsep melulu, tidak ada actionnya. Nah ini juga tidak bisa. Kalau no action, konsep only. Jadi yang kita lakukan di dalam berwirausaha itu adalah action, action, dan action. Makanya kalau kita sudah berani action, berarti kita berani memulai ya. Berani memulai, kita pun harus berani mengambil risiko tentunya. Nah, sebesar apapun risikonya harus berani kita ambil. Dan kita tapi harus mampu meminimalisir risiko yang akan kita mungkin yang akan kita ini ya yang akan kita dapatkan risiko itu. Jadi kita harus meminimalisir risiko tersebut. Susah benar disebut minimalisirnya ya. Nah, saudara, jadi dalam berwirausaha itu tentu saja Anda harus sebetulnya itu berpikir kreatif tadi itu. Bagaimana caranya usaha Anda bisa berjalan lancar, usaha Anda maju gitu ya,
Nah, oleh sebab itu ya inovasi tadi memang dibutuhkan di dalam berwirausaha untuk kemajuan usaha Anda, sehingga Anda itu tidak gulung tikar. Jadi apa yang diinginkan oleh konsumen, oleh pangsa pasar, oleh masyarakat sebagai ya pelanggan Anda begitu ya, itu nanti Anda akan selalu memberikan yang terbaik, selalu memberikan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang Anda butuhkan gitu, tapi apa yang mereka butuhkan. Jadi Anda itu membuat suatu produk ataupun Anda melayani ya jasa produk itu sesuai dengan yang mereka butuhkan ya, gitu. Atau yang mereka inginkan. Nah, saudara, di dalam berwirausaha ini tentunya ya Anda memang harus tidak bisa berdiri sendiri. Anda memiliki mitra. Jadi Anda harus ya beradaptasi dengan lingkungan Anda agar Anda itu nanti mampu merekrut mitra-mitra Anda dengan banyak, sehingga mereka lah nanti yang membuat Anda itu menjadi orang yang sukses. Anda tidak bisa berdiri sendiri di dalam kesuksesan Anda. Makanya di dalam berwirausaha, kalau sudah besar nanti usaha Anda membutuhkan banyak karyawan, sehingga usaha Anda akan semakin besar. Ingat dulu saya katakan, kalau kita bekerja hanya satu orang dan kita bekerja sebanyak 5 orang, hasil juga akan berlipat kan. Nah, tapi ya tidak bisa juga kalau misalnya kita bekerja orangnya banyak tetapi hasilnya tidak ada. Nah, ini juga akan rugi ya. Nih. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya apa yang kita kerjakan itu bisa efektif dan efisien. Semakin banyak pekerjanya, semakin besar hasilnya. Ini yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, tapi kan semakin sedikit orangnya, ya sedikit juga hasilnya, bisa jadi seperti itu. Tapi ada beberapa hasil yang besar, orangnya sedikit, misalnya Anda sebagai ya penjual emas misalnya, atau penjual tanah, ataupun Anda memasarkan emas, memasarkan tanah maksud saya ya, atau Anda memasarkan produk-produk jasa yang mungkin nilainya sangat tinggi, misalnya itu berlian dan sebagainya. Itu besar juga hasilnya ya, tanpa banyak orang yang menjual. Tapi dengan banyak orang yang menjual ya sama juga, semakin besar juga hasilnya yang Anda peroleh. Misalnya itu yang menjual emas ada 10 orang, jika dibandingkan dengan yang menjual emas satu orang, yang banyak untungnya kan menjual emas yang 10 orang kan. Itu. Nah, saudara, tentu saja kita sebentar lagi akan UAS ya. Saya minta apa yang sudah Anda pelajari, yang sudah Anda pahami selama mengikuti perkuliahan dengan saya, perkuliahan tatap muka secara virtual, dan juga Anda belajar secara mandiri di video pembelajaran yang ada di YouTube Dalman UML, atau juga di Spada UML melalui Syakat UML ya. Nah, itu silakan Anda pelajari kembali, Anda pahami kembali, Anda buka videonya ya, video pembelajarannya selama 1 semester ini, dan juga ya video-video pembelajaran yang terkait dengan kewirausahaan yang lainnya atau konten-konten kreatif saya yang ada, itu bisa Anda pahami juga dan Anda dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari Anda sehingga Anda akan menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Nah, jadi saudara, Anda kalau mau sukses, Andalah yang harus melakukannya, bukan orang lain sebetulnya. Orang lain itu sebagai pendukung saja, sebagai mitra kerja Anda saja. Tapi yang lebih diutamakan adalah kemauan, kerja keras Anda, kerja cerdas Anda ya, kerja keikhlasan Anda, kerja ikhlas, dan juga kerja tuntas Anda. Jadi kalau kita bekerja itu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Dan jangan lupa kerja bersama-sama. Itu kunci kesuksesan ya. Nah, saudara, tentu saja ketika kita sudah memiliki usaha ataupun ya kita sama sekali belum memiliki usaha. Nah, sementara kemarin kita sudah mempelajari ya tentang bagaimana kita memperoleh biaya usaha itu atau memperoleh dana untuk modal usaha kita.
Nah, Anda sudah mengetahui sumber-sumber dana tersebut bisa melalui bank, melalui kredit, ya, kredit melalui termasuk ya kartu kreditnya juga bisa Anda gunakan. Anda bisa pinjam dengan keluarga Anda, pinjam dengan teman-teman Anda juga bisa, atau Anda bisa joint venture ya, bisa bekerja sama juga dengan orang-orang yang Anda anggap bisa satu visi misi bersama Anda, dan Anda juga bisa meminjam uang usaha Anda itu nanti melalui koperasi misalnya, atau bisa jadi Anda menggadaikan aset Anda, menjual aset juga bisa ya, termasuk Anda ya bisa menjual saham. Jadi usahanya tetap milik Anda, tetapi Anda jual saham-saham pada orang lain, kepada konsumen Anda gitu ya, dan berarti mereka juga bisa mendapatkan bagi hasilnya nanti. Nah, kemudian saudara, kalau kita sudah punya usaha itu, pemodal usaha kita, berarti kita kan tinggal mengembangkan usaha kita. Bagaimana kita membuka usaha baru gitu. Nah, ini kemarin kan minggu yang lalu Anda sudah mempelajarinya di video pembelajaran yang saya siapkan di YouTube Daman UML. Anda sudah mempelajari tentang memulai usaha baru ya. Jadi di sana Anda memang harus betul-betul mampu untuk membuat usaha Anda itu menjadi maju. Jadi Anda harus, kalau sudah memiliki modal, Anda langsung action gitu. Tetapi jangan lupa untuk memulai usaha baru ini Anda memang harus melakukan persiapan, misalnya Anda membuat branding usaha Anda, termasuk nama usahanya apa ya, kemudian logonya juga, tempat usaha Anda harus strategis gitu ya, termasuk Anda memproyeksi untung rugi laba Anda, prediksi keuntungan, kemudian membuat neraca yang kemungkinan akan meminimalisir kerugian Anda misalnya dan sebagainya. Nah, ini akan lebih membuat Anda nanti menjadi orang yang sukses, saya kira ya. Jadi ada perencanaannya. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini di akhir perkuliahan kita, ini kan perkuliahan terakhir ya untuk semester genap ini, Anda perlu mengetahui tentang rencana bisnis. Saudara, kalau rencana bisnis itu sebetulnya memang harus kita buat ya. Karena dengan adanya rencana bisnis itu, Anda akan lebih mudah mengembangkan bisnis Anda sesuai dengan rencana yang sudah Anda buat tadi. Nah, rencana bisnis ini kan bisa disebut dengan bisnis plan Anda. Bisnis plan itu tentunya berupa dokumen tertulis ya, yang tentu saja itu merinci seluk-beluk usaha atau bisnis Anda, itu isinya. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita merencanakan bisnis ataupun usaha kita hanya secara lisan tanpa kita tulis, ya nanti kalau memori kita sudah buntu atau memori kita sudah lelah, ya kita tidak bisa mengingat apa yang sudah kita rencanakan. Tapi dengan kita tulis, ya itu bisa menjadi dokumen kapan saja kita butuhkan, kita bisa melihat dokumen tertulis tersebut ya. Nah, kemudian saudara, rencana bisnis ini tentu saja mencakup informasi status kita, status usaha kita saat ini ya. Nah, kebutuhan mendatang. Jadi apa kebutuhan usaha Anda mendatang itu termasuk hasil usaha yang Anda harapkan dari usaha atau bisnis baru Anda tersebut. Nah, itu rencana bisnis ini. Nah, saudara, pada dasarnya rencana bisnis itu sifatnya situasional ya. Kenapa demikian? Karena rencana bisnis itu akan cepat menjadi usang apabila Anda tidak cepat-cepat untuk bertindak. Nah, makanya kalau Anda memiliki rencana bisnis, sebagai seorang entrepreneur, Anda harus bisa bertindak cepat ya. Tetapi juga ya harus sabar dan juga harus ulet ya. Nah itu, sehingga nanti ya Anda betul-betul mampu menggapai hasil yang maksimal tentunya. Nah, kemudian saudara, rencana bisnis yang baik itu apa saja ya? Nah, ini yang perlu Anda perhatikan apabila Anda membuat rencana bisnis yang baik, Anda tulis, nanti misalnya Anda buat dalam sebuah
proposal atau sebuah rencana bisnis Anda, bahkan nanti manfaat rencana bisnis ini ataupun usulan bisnis Anda bisa Anda gunakan untuk pinjaman uang ke bank misalnya, ataupun untuk mendapatkan dana dari pemerintah misalnya ya. Bisa jadi kalau Anda sebagai seorang mahasiswa Anda bisa mendapatkan dana dari Kemendikbud Ristek misalnya, atau termasuk dari kampus. Ya, terima kasih. Nah, kemudian ya Anda pun dengan membuat rencana bisnis ini bisa menawarkan kepada orang lain pemilik modal ataupun orang yang memiliki apa misalnya dia memiliki uang yang banyak sementara Anda hanya memiliki ide. Nah, ini juga bisa Anda buat ide-ide Anda itu dalam bentuk rencana bisnis Anda ya. Jadi di dalam rencana bisnis yang Anda tulis tuh coba Anda tulis singkat dan padat. Usahanya apa gitu. Kemudian terorganisir rapi dengan penampilan menarik. Lalu rencananya yang menjanjikan gitu. Maksudnya itu rencana bisnis Anda itu prospek sehingga orang tuh mau bekerja sama dengan Anda, mau menanamkan modalnya pada Anda, mau meminjamkan uangnya pada Anda. Kalau rencana bisnisnya kurang menjanjikan, juga penampilannya kurang menarik, kurang rapi, mereka menganggap ini pasti rugi gitu ya. Akhirnya mereka tidak mau meminjamkan uangnya pada Anda atau tidak mau bekerja sama dengan Anda. Nah, kemudian saudara hindari melebih-lebihkan proyeksi. Nah, ini juga ketika kita menulis rencana bisnis, kita jangan terlalu berlebihan atau lebay gitu. Itu maksudnya itu Anda menyampaikan keuntungannya berlebihan dan lain sebagainya. Itu tidak perlu juga. Yang wajar-wajar saja dan yang masuk akal gitu. Proyeksi Anda. Proyeksi ini maksudnya itu penafsiran kita terhadap hasil yang kita peroleh ketika kita melakukan bisnis itu, ketika bisnis itu jalan. Nah, kemudian saudara kemukakan juga risiko-risiko bisnis yang signifikan. Tuh, tentu saja semua bisnis memiliki risiko. Nah, Anda kalau perlu itu nanti juga ada solusinya sehingga nanti risiko itu bisa Anda minimalisir ya. Kemudian Anda juga kemukakan tim terpercaya dan efektif di dalam rencana bisnis Anda. Siapa saja timnya? Kemudian apa yang mereka lakukan sehingga nanti orang yakin, oh ini timnya bagus, ini kuat ini. Sehingga nanti usahanya anggapan orang itu pasti berhasil. Kalau bank melihat anggapan bank, nah ini bagus ini dikasih pinjaman karena ini timnya bagus, solid misalnya. Nah, kemudian harus fokus ya. Kita bisa saja misalnya membuka sebuah usaha itu fokus kepada satu unit usaha tertentu, misalnya bakso ya bakso saja, tapi di dalamnya itu ya macam-macam, bukan hanya bakso saja, misalnya ada minumannya, ada jualan yang lainnya, silakan saja. Itu sama halnya dengan pecel lele, misalnya di dalamnya juga ada ayam goreng, ada ikan goreng dan lain sebagainya. Selain ikan lele, maksudnya ada ikan lautnya juga. Nah, seperti itu. Oh ya, nanti kalau linknya itu tidak bisa keluar mental, langsung masuk ke link yang sama ya, segera masuk ke link yang sama. Tuh, kemudian saudara target pasar. Nah, Anda juga harus melihat siapa sebetulnya yang menjadi target pasar Anda, apakah anak-anak, ya remaja, dewasa, ataukah orang tua, gitu, ataukah umum sifatnya. Lalu realistis, jadi rencana bisnis Anda itu harus Anda sampaikan secara realistis, jangan mengada-ada gitu. Realnya bagaimana. Nah, kemudian spesifik juga, jadi lebih khusus, jangan sifatnya umum gitu ya. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan di dalam menulis rencana bisnis Anda. Lalu hal yang mendasar apa saja di dalam membuat rencana bisnis ini? Nah, saudara, hal yang mendasar tentunya Anda harus mengawali dengan ide bisnis Anda. Lalu ide bisnis itulah sebetulnya sebagai jawabannya ya. Ide bisnis Anda itu sebagai jawaban. Makanya Anda itu adalah orang yang tepat untuk melakukannya karena Anda lah yang memiliki ide tersebut. Lalu cara menghasilkan keuntungannya. Nah, ini juga yang mendasar. Bagaimana cara menghasilkan keuntungan? Lalu siapa pembeli produk Anda? Itu juga Anda pikirkan. Dan dana untuk memulai bisnis itu dari mana? Nah, ini yang harus Anda pikirkan, hal yang mendasar di dalam membuat rencana bisnis. Gitu ya. Nah, kemudian saudara,
ada bagian utama, bagian pokok yang terpenting dalam rencana bisnis ini. Sebetulnya untuk membuat rencana bisnis ini Anda bisa membuat konsep bisnisnya, misalnya bidang industri, salah satu contoh, atau bidang yang lainnya. Kemudian struktur bisnisnya bagaimana, penawaran produk atau jasanya, juga cara mensukseskan bisnis tersebut. Itu dari segi konsep bisnis. Lalu dari segi pasar atau marketing. Nah, siapa konsumen yang potensial, itu Anda sampaikan. Alasan pembelian itu juga mengapa mereka bisa membeli produk Anda. Kemudian kondisi persaingannya bagaimana, posisi dalam persaingannya juga bagaimana. Nah, ini berarti pasar ya. Lalu yang ketiga, ini yang terpenting adalah rencana keuangannya. Jadi Anda harus membuat estimasi pendapatan, juga analisis break even-nya ya. Jadi kapan Anda itu balik modal gitu. Nah, biasanya kalau kita sudah break even point, ya kita sudah tidak deg-degan lagi begitu. Berarti kan paling tidak balik modal. Nah, kemudian saudara, tiga hal ini, konsep bisnis, pasar atau market, dan juga rencana keuangan, ini penting sekali Anda perhatikan di dalam rencana bisnis Anda. Nah, komponen apa saja dalam rencana bisnis yang harus Anda buat, saudara, ada 7 komponen sebenarnya. Yang pertama itu Anda harus membuat ringkasan eksekutif. Kemudian yang kedua, Anda harus mendeskripsikan bisnis itu sendiri, bisnis apa. Kemudian yang ketiga, Anda harus menulis strategi pemasarannya. Yang keempat tuh Anda harus menulis analisis persaingan. Kelima, Anda harus membuat rencana desain dan juga pengembangan bisnis Anda tersebut. Ya, yang keenam, Anda harus membuat rencana operasi dan manajemennya. Ya, yang ketujuh, Anda harus menganalisis rencana keuangannya. Jadi membuat analisis rencana keuangan. Nah, itu sebetulnya 7 hal itu. Jadi saudara, ketika Anda membuat ringkasan eksekutif, sebetulnya hal-hal yang Anda tulis pada ringkasan eksekutif itu berupa konsep bisnis, kemudian misi perusahaan, atau kalau dia perusahaan, atau misi usaha Anda ya, misi CP Anda, KCP, dan lain sebagainya. Kemudian produknya atau jasanya apa, lalu persaingannya bagaimana, target dan ukuran pasarnya, bisa jadi ukuran pasarnya apa, kecil, besar, misalnya sangat luas, misalnya luas. Kemudian strategi pemasarannya bagaimana, tim manajemennya bagaimana, keuangannya bagaimana. Nah, ini yang harus Anda buat dalam ringkasan eksekutif secara singkat. Lalu gambaran usaha Anda atau gambaran perusahaan Anda harus menyampaikan pada gambaran usaha itu atau perusahaan itu adalah identifikasi usaha Anda atau perusahaan itu, bisa berupa namanya apa, lokasinya di mana, badan hukumnya ada tidak. Tapi saya sarankan kalau hanya Anda memproduksi ya gorengan, misalnya pecel lele yang masih kecil, usaha Anda tidak perlulah ada badan hukumnya ya. Tetapi kalau misalnya itu Anda memiliki produk yang orang lain belum pernah membuat produk tersebut, Anda bisa meng-HKI-nya sehingga orang tidak klaim terhadap produk tersebut. Nah, kemudian visi dan misi perusahaan atau usaha Anda harus Anda sampaikan juga. Gambaran sekilas tentang produk dan juga jasa ya, kalau jasa. Lalu perkembangan sampai saat ini bagaimana? Nah, itu juga perlu ya. Kemudian status hukum dan kepemilikan bagaimana? Milik Anda sendiri atau sewa atau kerjasama dan sebagainya. Nah, ini. Kemudian strategi pemasaran. Nah, di sini juga Anda harus melihat tren dan pertumbuhan industri ya yang ada di tempat Anda. Nah, bagaimana sehingga nanti Anda bisa menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian gambaran pasarnya bagaimana? Pasar ini maksudnya orang-orang pembelinya itu ya, marketnya ataupun masyarakat penikmat, user atau juga konsumen ya. Kemudian ukuran dan tren pasarnya ya, peluang strategisnya, target pasarnya, karakteristik pasar. Nah, ini juga penting Anda sampaikan pada strategi pemasaran. Nah, lalu analisis persaingan ya, analisis persaingan, siapa pesaing Anda, posisi dalam persaingannya itu bagaimana, distribusi pangsa pasarnya, bagaimana kelebihan dibandingkan pesaing, bagaimana apa kelebihan produk Anda dibandingkan dengan produk orang lain gitu. Nah, ini juga perlu Anda sampaikan. Kemudian rencana desain dan pengembangan ini Anda sampaikan
itu tujuan usaha jangka panjangnya bagaimana, strateginya juga sasaran-sasaran dan jadwal pencapaiannya. Anda buat milestone-nya ya. Misalnya itu kalau 3 tahun misalnya Anda mendapat break even, berarti tahun pertama bagaimana, tahun kedua bagaimana, tahun ketiga bagaimana, harus sukses tahun ketiganya. Lalu evaluasi risiko. Nah kemudian termasuk exit plan juga harus Anda buat. Dan saudara, yang tak kalah pentingnya juga di dalam membuat rencana bisnis ini ada rencana operasi dan manajemen. Nah, ini Anda bisa menulis di sana bagaimana fasilitasnya, proses produksinya bagaimana, pengendalian persediaan apa yang dibutuhkan bahan bakunya misalnya ataupun perlengkapan peralatannya bagaimana, lalu pasokan dan distribusinya bagaimana, termasuk pengembangan produk dan juga R&D-nya ya, research and development-nya. Kemudian kontrol keuangannya juga Anda lihat, tim manajemennya, konsultannya kalau memang ada ya, lain dan lain-lain perlu Anda lihat. Dan yang terakhir ini ada analisis rencana keuangan. Tadi itu ini di sini Anda bisa menyampaikan proyeksi pendapatan Anda, bagaimana pendapatan usaha Anda tersebut maksudnya. Kemudian proyeksi aliran kasnya bagaimana, lancar tidak begitu kan. Ingat kalau cash flow kita bagus, bank itu senang banget. Kemudian neraca, Anda harus menganalisis neracanya, sumber modal dan penggunaan ya. Itu sumber modal Anda itu Anda peroleh dari mana, penggunaan untuk apa. Kemudian asumsi yang digunakan bagaimana. Lalu analisis break even ya, sehingga nanti Anda bisa melihat kapan Anda itu bisa break even point atau bisa paling tidak itu Anda bisa balik modal. Nah, saya kira itu saudara untuk perkuliahan kita terakhir. Saya berharap untuk lebih lanjut, lebih rincinya Anda bisa mengikuti ya materi tentang rencana bisnis ini di video pembelajaran yang ada di YouTube Dalman UML. Anda ikuti, Anda itu pahami betul, nanti Anda implementasikan di dalam ya usaha Anda ya. Dan jangan lupa untuk perkuliahan wirausaha ini, saudara, nilainya itu bukan semata-mata nilai dari teori ya, tetapi saya lebih besar sebetulnya mengambil nilai dari praktik Anda. Apapun bentuk usaha Anda, ya akan saya nilai. Itu. Jadi meskipun orang lain misalnya yang menjalankan, Anda sebagai pemilik usahanya, ya ada laporannya, it's okay saja. Ya, baik. Saya kira demikian, saudara. Terima kasih atas ya perhatian Anda selama mengikuti perkuliahan saya. Saya yakin Anda pasti bisa apabila Anda betul-betul mau menjadi seorang wirausahawan yang sukses ya. Yakinlah, kalau kita sungguh-sungguh kita pasti bisa ya. Dan sekali lagi saya berharap Anda